Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Wulandari dengan NIM 2411077. Di sini saya akan menjelaskan poin penting 9 pertanyaan dari mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Rafiq Anwar SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tinjauan umum tentang riba. Nah, riba ini merupakan tambahan pembayaran pinjam meminjam atau jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, riba ini berbentuk bunga pinjaman atau pembayaran tambahan yang diberikan oleh si pihak peminjam. Yang kedua yaitu adalah definisi riba. Nah, secara bahasa, riba ini artinya kelebihan atau penambahan. Secara menurut istilah, menurut Islam, riba ini adalah tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat. Hal ini dilarang karena riba ini merugikan orang dan menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga yaitu adalah dasar-dasar larangan riba. Nah, dasar-dasar larangan riba sudah terdapat dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama. Nah, di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, Allah itu menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba tadi. Nah, yang keempat yaitu macam-macam riba. Nah, macam-macam riba di sini saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama yaitu adalah riba fadl. Nah, riba fadl ini adalah pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda. Yang kedua yaitu riba nasi'ah, yaitu adalah pembayaran tambahan karena penundaan pembayaran hutang. Nah, teman-teman, riba nasi'ah inilah yang sering terjadi pada masa saat ini. Yang kelima, yaitu adalah riba dalam hukum perspektif Islam. Nah, dalam Islam, hukum riba ini tidak diperbolehkan atau diharamkan. Kenapa? Karena riba ini menimbulkan kerugian orang lain dan bertentangan dengan prinsip ketidakadilan dalam proses transaksi. Nah, yang keenam yaitu adalah praktik riba pada masyarakat modern. Nah, pada masa sekarang praktik riba ini sering mudah ditemukan karena adanya sistem bunga pinjaman, kredit berbunga, atau pembayaran atau peminjaman yang dilakukan pembayaran atau penambahan pembayaran atau pinjaman tambahan yang dilakukan pembayaran tertentu. Yang ketujuh yaitu adalah riba dalam transaksi perbankan. Nah, dalam perbankan konvensional biasanya terdapat sistem bunga yang harus dibayar oleh si nasabah tadi. Nah, hal tersebut sering disebut dengan riba. Karena itu, muncullah perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedelapan yaitu adalah riba dalam transaksi kredit. Nah, pada masa sekarang ini beberapa sistem kredit yang disertai dengan bunga atau pinjaman atau pembayaran pinjaman yang dilakukan sejak awal. Nah, itu disebut dengan riba. Yang ke-9 yaitu adalah praktik riba dalam pinjaman online dan pay later. Nah, pada sekarang ini pinjaman online dan pay later yang memberikan kemudahan, tetapi disertai dengan bunga atau denda keterlambatan. Dalam Islam, hal ini disebut dengan riba karena terdapat penagihan atau pembayaran keterlambatan tadi. Nah,
Maka dari itu, kesimpulannya dari 9 poin pertanyaan tadi di sini saya akan menyimpulkan sebagai umat Islam kita harus berhati-hati dalam transaksi keuangan atau menjalankan aktivitas ekonomi sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ekonomi tersebut dengan prinsip sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata atau kekurangan penjelasan saya tentang riba tadi, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampun. Saya Jessica Wandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.